Dengan kemerosotan ekonomi China dan percepatan imigrasi kaum kaya, distrik Vancouver Forest Villa di Changping, yang dulunya merupakan simbol kehidupan mewah di Beijing, kini menunjukkan tanda-tanda kesepian. Sejumlah besar villa bernilai jutaan dolar telah kosong, dan kebun-kebunnya ditumbuhi gulma. Banyak dari bekas villa mewah ini telah diubah menjadi kantor perusahaan. Karena kurangnya pemeliharaan dan perawatan, rumah-rumah yang dulunya mewah ini kini dalam keadaan rusak. Sebagian besar pemilik rumah mewah Beijing telah berimigrasi ke luar negeri. Baru-baru ini, sebuah video yang dirilis oleh blogger Nervous Croquet menunjukkan dirinya mengunjungi komunitas Vancouver Forest Villa di Beikijia, distrik Changping. Sebuah lingkungan yang dulunya dikenal sebagai konsentrasi penduduk kaya. Dia mengatakan sedang mencari rumah di komunitas itu atas nama seorang teman yang menjalankan bisnis dan berencana menyewa villa di dekat Beikijia untuk keperluan kantor. Vancouver Forest juga dikenal sebagai Villa Taman Vancouver, sebagian besar terdiri dari rumah keluarga tunggal dan rumah kota. Menurut daftar di platform real estate seperti Anjuk dan Fangtianghia, harga properti di komunitas tersebut umumnya melebihi 10 juta yuan China. Banyak villa keluarga tunggal dihargai antara 15 juta hingga 25 juta yuan China atau bahkan lebih tinggi, dan bahkan rumah kota dengan mudah melampaui 10 juta yuan China. Proyek ini pertama kali dibangun antara tahun 2002 dan 2003, sehingga usianya lebih dari 20 tahun. Blogger tersebut mencatat bahwa bahkan sebelum ekonomi China menurun, banyak orang kaya telah kehilangan kepercayaan pada pemerintah, memindahkan aset mereka ke luar negeri, dan memperoleh green card luar negeri. Di komunitas Vancouver Forest Villa, banyak villa kini kosong. Dia mengungkapkan bahwa agen real estate yang menunjukkan properti kepadanya menyebutkan bahwa sebagian besar pemilik memegang status tinggal asing seperti green card, yang cukup umum. Sebagian besar pemilik berusia 50-an, lahir pada tahun 1970-an, dan banyak yang telah berimigrasi ke luar negeri. Tren imigrasi orang kaya China telah ada selama bertahun-tahun. Namun ketidakpuasan terhadap sistem politik otoriter Partai Komunis China, PKC, melonjak selama pandemi COVID-19. Setelah pandemi berakhir dan pembatasan dicabut, semakin banyak individu kaya mempercepat imigrasi mereka. Faktanya, pengamatan blogger tersebut bukanlah kasus yang terisolasi. Data menunjukkan bahwa imigrasi orang kaya China telah menjadi tren. Menurut perusahaan migrasi investasi Henley & Partners, pada tahun 2023, 13.800 individu berpenghasilan tinggi meninggalkan China, meningkat 28% dari tahun 2022, jumlah tertinggi di antara semua negara. Perusahaan tersebut memproyeksikan bahwa pada akhir tahun 2024, 15.200 jutawan China akan meninggalkan negara itu, mencetak rekor baru. Ketika orang kaya pergi, mereka sering membawa serta aset mereka. Rumah-rumah mewah berdiri kosong, disewakan sebagai ruang kantor. Di salah satu villa, blogger tersebut mencatat bahwa taman dan halaman belum dirawat. Banyak rumah kota di seberangnya juga kosong. Jika ingin mencari tetangga, itu tidak mudah, katanya. Nervous Croquet menyebutkan bahwa komunitas tersebut dulunya dikenal karena likuiditas pasar yang kuat. Selama ledakan real estate, properti di lingkungan tersebut sering berpindah tangan. Meskipun kepadatan perumahan tidak rendah, sebagian besar unit masih berupa rumah keluarga tunggal. Namun, kini likuiditas di komunitas tersebut buruk. Dia mengatakan bahwa harga rumah-rumah mewah bekas ini telah turun hampir setengahnya, tetapi masih sulit dijual. Blogger tersebut mengungkapkan bahwa menurut agen, sebagian besar orang yang menyewa villa-villa kosong ini kini menggunakannya sebagai ruang kantor untuk syuting video atau untuk operasi e-commerce. Dengan villa-villa yang dipenuhi barang, hanya sedikit orang yang menyewanya sebagai tempat tinggal sebenarnya. Dia menyebutkan bahwa banyak penghuni di komunitas akan memarkir kendaraan di tempat parkir tetangga mereka setelah mereka menyadari tidak ada yang tinggal di rumah-rumah tersebut. Seorang agen di lokasi mengatakan bahwa beberapa penyewa yang sebelumnya menyewa villa di komunitas tidak dapat membayar sewa dan semuanya telah pindah pada paruh pertama tahun lalu. Apa yang diamati blogger tersebut sejalan dengan tren makro yang lebih luas di pasar residensial high-end Beijing. Meskipun data akurat mengenai tingkat kekosongan rumah mewah sulit diperoleh, data transaksi pasar menunjukkan bahwa bahkan villa senilai puluhan juta yuan China pun berada di bawah tekanan untuk dijual. Beberapa properti mewah yang baru dibangun bahkan harus menurunkan harga untuk menarik pembeli. Hal ini sangat kontras dengan tingkat perputaran yang tinggi selama puncak ledakan real estate. Blogger tersebut menyesalkan bahwa sebagian besar pemilik villa-villa ini lahir pada tahun 1970-an. Banyak yang memulai bisnis sekitar tahun 2000 dan akhirnya mengumpulkan kekayaan. Sebelum pandemi pada tahun 2020, mereka telah menghasilkan cukup uang untuk berimigrasi atau pensiun dengan nyaman. Namun, dia menggambarkan situasi generasi pasca 80-an seperti ini, tepat ketika mereka berada di tengah jalan mendaki gunung, pandemi melanda. Udara menipis, mereka tidak bisa mendaki lebih tinggi dan mereka tidak punya pilihan selain turun. Itulah kenyataan
Kenyataan sekarang, rumah-rumah mewah umumnya dalam kondisi bobrok. Nervous Croquette mengatakan beberapa villa telah rusak setelah kosong dalam waktu lama. Masalahnya cukup serius. Banyak detail yang memerlukan perhatian, ubin pecah, lantai kayu retak, dekorasi halaman, dan pagar rusak. Bagian bawah beberapa dinding garasi lembab dan berjamur, memberikan tampilan yang menjijikkan pada interiornya. Villa-villa ini telah tidak berpenghuni selama bertahun-tahun dan telah rusak. Lockdown selama pandemi semakin memperburuk situasi dan kini banyak villa hanya digunakan sebagai ruang kantor. Blogger tersebut juga mencatat bahwa beberapa rumah di Vancouver Forest Garden sedang direnovasi sementara yang lain disewakan. Kontrasnya mencolok. Beberapa orang pergi sementara yang lain memperbaiki properti mereka. Dia menambahkan bahwa di masa lalu pemilik kaya akan menghabiskan jutaan untuk renovasi setelah membeli villa-villa ini. Tapi sekarang berbeda. Banyak villa dilengkapi dengan buruk dengan bahan murah. Banyak rumah mewah ini disewakan kepada perusahaan untuk keperluan kantor. Bisnis-bisnis ini jarang memelihara properti, menggunakannya tanpa perawatan, yang telah menyebabkan banyak villa dalam kondisi kumuh.